kedua, agamamu itu agama sales. Agama yang mengajarkan menjual produk gagal dari barat. Perintah di dalam Bible, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kami mau dijadikan sebagai murid makhluk padang gurun yang mengaku Kristus. Kami nggak mau. Kristen mengajarkan agama Kristen itu dengan segala macam siasat. Segala macam tipu muslihat. Satu, Lembaga Bible Indonesia mengambil istilah-istilah Al-Quran. Untuk apa? Untuk memurtadkan orang Islam. Kedua, coba ada buktinya. Coba di dalam bukti. Oke, sekarang kitabmu itu namanya apa? Kau menyebut kitabmu itu dengan sebutan apa? Bible. Bible. Nah, inilah kalau Paulus itu seperti ular. Orang Kristen menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Ya, sekarang saya tanya, dari mana Kristen menggunakan kata Alkitab ini? Apa asasnya? Gini, Bang Juma ini ngomongnya kan aku perlu bukti. Coba kasih bukti. Buktiannya. Kitabmu itu disebut Alkitab di Indonesia. Sembahanmu itu disebut Allah di Indonesia. Paulus itu kau sebut Rasul di Indonesia. Semua itu adalah istilah-istilah Al-Quran yang dipakai oleh Kristen untuk menipu umat Islam. Ini Bang Juma ini ngadi-ngadi. Kok ngadi-ngadi? Sekarang kitabmu sebut apa? Kasih bukti, mana buktinya? Oke, saya kasih kitab. Tunggu, sabar. Dia banyak bohong itu. Banyak bohong sih cuma. Tidak ada bukti guys, jadi jangan percaya. Jangan-jangan dia salah agama, jangan percaya. Mau kabur, aku nggak kabur, makanya banyak belajar deh, jangan mentik tuh. Karena zaman sekarang banyak ajaran sesat. Aku udah pernah nanya ya kan sama teman aku, katanya kalau agama sebelah itu nggak pernah membahas seperti mengadakan live gini. Dia nggak ada bukti. Ini saudara, saya punya beberapa kitab Kristen. Iya. Nih, saya ambil salah satu contoh terbitan yang sudah lama ya. 2. Ini aja nih. Anda lihat ini. Mana nggak ada tulisannya Alkitab. Mana ini? Nggak kentara ya? Ini Alkitab sudah tua. Nih kita buka. Ini apa bacanya? Iya, Alkitab. Sekarang siapa yang mencuri, siapa yang perampok? Apa tujuannya dan apa dasarnya kitab Anda disebut Alkitab? Apa dasarnya? Gini Bang Juma kan di sini kan moderator ya kan? Sebanyak ini Bible. Gini, itu bisa aja formalitas nggak pernah dibaca. Aku juga banyak bukuku nih, banyak bukuku. Sekarang saya tanya, apa dasarnya orang Kristen menggunakan kata Alkitab? Kutanya dulu. Gimana? Apa dasarnya orang Kristen menggunakan kata Alkitab ini? Apa itu? Alkitab. Iya, Alkitab. Ya, apa dasarnya agamamu yang dari barat menggunakan kata Alkitab?
Dasarnya dulu. Kitab Injil. Injil katanya ini, Injil. Kitab Injil. Tertulisnya Injil. Apa dasarnya menggunakan kata Injil? Bang Ronisha, syukran. Jadi gitu teman-teman. Ya. Ada ustadz, ada ulama, gaya-gaya Paulus dipakainya. Seperti ketika dia datang, aku bertemu dengan Kristus, aku bertemu dengan seorang ulama. Keren, keren. Tabiat Paulus sudah merasuk sampai ke jurang. Sama-sama masuk ke jurang. Ayo teman-teman non-muslim naik lagi, jangan kabur dong. Kalau mau pergi pamit dulu lah. Halo. Selamat siang, Bang. Assalamualaikum, maaf saya muslim kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kita naikkan yang non muslim, abang ya. Apa ke Edis ke yang datang di sini? Halo, selamat siang saudara Mazmur. Selamat siang, Pak Jumat. Siang Bang. Apa kabar? Baik. Iya, masih Kristen Bang? Kalau lihat dari namanya udah bisa nebak kali. Iya, kalau bisa saya lihatnya kalau Anda ini adalah Yahudi duplikat, Yahudi palsu. Karena Ya. kitab Mazmur itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Gitu saudara. Di Mazmur 147 nomor 19 diterangkan bahwasanya hukum yang datang kepada Bani Yakub, hukum yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi memang saudara Kristen ini suka yang duplikat-duplikatkan gitu ya. Nah sekarang kita kembali ke tema kita saudara. Adakah duplikat Yesus? Berdasarkan Bible? Ada. Tergantung yang menanggapi sama iman yang seseorang. Kalau bagi Iya, kita, silakan saudara Anda tanggapi, silakan. kalau Yesus itu ya jelaskan menurut kami, kepercayaan kami, dialah Injil itu sendiri, dia yang disalibkan. Yesus adalah Injil itu sendiri. Ya, berita Injil baik bagi itu kami. berita baik. Tapi berita baik itu maksudnya berita matinya dia secara terkutuk. Itu yang disebut berita baik. Mulai dari kelahirannya, mulai dari dia mulai dari Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, diberitakan itu berita baik bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Kalau dari lahir dia sampai terangkat ke langit, itu hanya cerita kalau dia itu utusan Tuhan yang melakukan banyak mujizat di tengah-tengah Bani Israel demi meyakinkan Bani Israel kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Tapi celakanya, semakin Yesus itu memperlihatkan dirinya sebagai utusan Tuhan, Bani Israel semakin panik.
Bani Israel semakin takut, Bani Israel semakin cemas, semakin was-was bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Maka mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Endingnya itu di situ, kesepakatan untuk membunuh Yesus, dan kemudian Allah Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkan dari pembunuhan itu. Sehingga muncullah di antara mereka orang-orang yang menggoreng berita tentang penyaliban ini dengan versi yang berbeda. Maka lahirlah Kristen mengatakan bahwa Kristus mati untuk nebus dosa Kristen. Itu yang dinyatakan di dalam kitab saudara. Padahal itu adalah dua cerita yang berbeda. Yesus anak Maria hanyalah Mesias, Al-Masih atau Kristus bagi Bani Israel, sedangkan Kristus yang datang kepada orang Kristen adalah Kristus yang mengatakan dirinya diutus untuk seluruh manusia di atas muka bumi. Itu adalah dua Kristus yang berbeda. Mungkin Ya, kalau saudara Bang Masmud bisa Juma buka bilang kamera adakah mungkin. duplikat Yesus, saya jawabnya, saya nggak pernah dengar, nggak tahu. Yesus hanya satu, penebus dosa setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itu aja. Itulah yang dinubuatkan mulai dari perjanjian lama itu di kitab Yesaya. Banyaklah nubuatan-nubuatan anak manusia akan datang. Bang, Paulus mengatakan ada Yesus palsu. 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus palsu. Kemudian Yesus juga mengatakan ada Yesus palsu. Kristen datang mengaku sebagai pengikut Kristus. Sedangkan Kristen dalam pola kehidupan keberagamaannya itu beda dengan Yesus anak Maria yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Dengan demikian terbukti bahwa pengikut Kristen ini, pengikut Kristus, Kristus yang diikuti Kristen itu adalah Kristus yang berbeda, bukan anak Maria. Ada dua Kristus, Bang, menurut Paulus dan menurut Yesus. Jadi kita harus terima itu dengan lapang dada. Saudara Kristen harus menerima itu dengan lapang dada. Bahwa memang ada dua Kristus. Pengetahuan saya membaca Alkitab, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, nggak pernah ada dibilang ada dua Yesus, dua duplikat, ada yang palsu. Tapi kalau akan datang nabi-nabi palsu sama pengajaran-pengajaran sesat dengan atas nama akan bawa nama Yesus, bernubuat demi namanya, bermujizat dengan nama Yesus, yaitu banyak di Alkitab. Bukan, Bang, Paulus sendiri, Bang, 2 Korintus 11 nomor 4. Dan Yesus palsunya itu ada di zaman Yesus dan zaman murid-muridnya. Coba Anda baca aja, Ki. Ya, coba Anda baca. Banyak pengajaran-pengajaran sesat. Dia kayak seakan-akan dia pengikut Yesus, malah disebut nama Yesus, bermujizat. Tapi sesungguhnya itu adalah roh-roh penyesat gitu, kira-kira begitulah kalau menurut Alkitab gitu loh. Iya, itu dia, makanya muncul pertentangan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Itu, Bang, Yesus itu hanya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan di dalam agama saudara, Yesus itu adalah utusan untuk seluruh umat manusia. Dua Yesus yang berbeda, kan? Betul. Akui dulu bahwa memang ada duplikat Yesus. 2 Korintus 11 nomor 4 itu jelas mengatakan, Paulus mengakui ada Yesus lain. Akui dulu itu, Bang. Betul, kata Pang Juma kan, Yesus itu utusan. Ya iya, memang dia tertulis ya, harus saya iyain, tapi enggak secara eksplisit langsung dibilang di situ Yesus hanya utusan. Tapi utusan artinya diutus ya, memang dia turun dari surga mengambil rupa manusia agar bisa datang ke dunia ini gitu loh, kira-kira begitu. Jadi bukan berarti gitu, dia disebut hanya utusan gitu loh. Bukan gitu, Bang, polanya enggak gitu. Kalau Anda melihat pengakuan Yesusnya, endingnya itu dia hanya utusan. Kesaksian Yesus itu dia hanya utusan. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaannya itu
adalah saksi bahwa dia hanya utusan Tuhan. Dan Yesus mengatakan kalau mau selamat, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Sedangkan Kristen ini disetting kemudian oleh Kristus yang datang kepada Paulus untuk mengimani Kristus yang datang kepada Paulus itu sebagai Tuhan. Itu adalah Kristus yang berbeda. Yesusnya bersaksi dan memberi syarat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan kalau mau selamat. Sedangkan Kristen menjadikan Yesus Kristus ini sebagai Tuhan. Itu sudah berbeda. Memang ada yang dilantik menjadi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 ada yang dilantik menjadi Tuhan. Tapi pelantikan ini itu dijadikan Tuhan kepada angkatan jahat. Untuk angkatan jahat itu. Makanya di dalam Matius 24 nomor 34, segala kesesakan yang muncul karena Yesus palsu itu akan diderita dan dialami oleh angkatan jahat yang sesaman dengan Yesus. Jadi orang-orang yang akan mengalami keadaan bahwa dia akan bertemu dan menjadi pengikut Yesus palsu, itu tidak lolos dari angkatan yang sezaman dengan Yesus. Itu terjadi tuh. Itu terjadi pada angkatan Yesus, bahwasanya adanya Yesus palsu. Itu akan dialami oleh orang-orang yang sesama dengan Yesus. Ada Yesus palsu, ada Mesias palsu yang beraksi menjadikan diri dia sebagai Yesus anak Maria, padahal bukan. Coba Anda baca dalam Matius 24 nomor 34. Bisa itu jelas gantian itu. saya tanggapi. Silakan. Tadi kan Kalau kata bisa Bang buka Juma, kamera Bang, silakan. Biar lebih dikenal sama teman-teman di bawah. udahlah, saya nggak menghujat kok, saya orangnya mendengar sama permisi. Bukan masalah menghujat atau tidak, kan kita narasumber Abang. Saya tanggapin kalau memang nggak bisa ya diturunkan, tidak apa-apa, saya kok paling sopan. Ya udah, Saya udah kenal silakan. semua kok. Mau Iya, saya silakan, tanya silakan. semua teman-teman Bang Juma, pelogai saudara kita Muslim, saya. Iya, silakan Bang, silakan. Kalau Jadi Anda gini, berkenan, tadi kalau tidak kan berkenan tidak apa-apa. Kata Bang Juma, ya dia hanya utusan. Tapi kan Bang Juma nggak melihat di ayat lain, dia sebagai pengajar yang secara tertulis di Alkitab, dia sebagai guru, sebagai tuan, ya memang iya ada banyak. Apapun disematkan nama dia raja, jadi pemimpin, ya memang iya di perjalanan hidupnya. Yang mau jadi pertanyaan, jadi ya memang kalau memang dia untuk Bani Israel, ya memang kita harus akui. Saya juga sebagai orang Kristen di Indonesia, ya memang keselamatan datang di bangsa Israel. Lahirlah dia di bangsa Israel sama nabi-nabi dari Israel. Ya itu udah hak Tuhan. Ya mungkin Itu- ya memang di bangsa silakan. Israel semua, nabi-nabi juga keselamatan memang dari situ, artinya lahir di situ juga. Sama nabi-nabinya rata-rata orang Israel. Tapi kan dunia ini milik Allah, kita memilih ajaran-ajarannya. Itulah artinya kami sebagai mungkin tinggal di Indonesia, ya pengikut Yesus gitu loh. Jadi bukan istilahnya Yesus itu membuat agama Kristen kami dibawa ke sana. Jadi kami artinya itu mengikut Yesus. Cuma jadi pertanyaan saya, ya kalau memang judulnya ini kayak gitu, ya mungkin ya tentulah. Mungkin itu karena Bang Juma kan Muslim. Tapi kalau berbalik arah, nanti Juma jadi jamaah oleh Yesus, ya tetap menyangkal pasti Yesus itu adalah Tuhan, kira-kira begitu. Nggak apa-apa itu sih, namanya juga perbedaan keyakinan. Saudara, udah. Ya, jadi gini. Semua gelar boleh saudara nisbahkan kepada Yesus, boleh. Karena kenapa? Ya memang dalam Bible itu tertulis, seperti misalnya dia adalah raja bagi Bani Israel. Lukas 1:33. Dia adalah raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ya, udah saya jawab tadi kan. Ya. Tapi Iya, yang bermasalah kemudian adalah gelar Tuhannya, yang Anda kemudian aplikasikan dalam hidup kekristenan, yaitu menyembahnya. Itu yang bermasalah.
Sedangkan Yesusnya datang untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu jelas itu. Betul. Kalau enggak kan enggak kami kenal kalau dia enggak diutus dari surga. Iya, makanya. Yaitu firman jadi manusia. Makanya Yesus kami kan ini enggak kenal. Batut, makasih. Begini saudara, Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ya, ada tertulis. Nah, sekarang kenapa Anda menuhankan? Kalau Anda mengenal dia sebagai utusan, kenapa Anda menuhankan? Kenapa Anda menuhankan utusan Tuhan? Karena yang Anda tuhankan itu sebenarnya bukan utusan Tuhan. Yang Anda sembah itu, yang Anda tuhankan itu adalah Kristus lain yang datang kepada Paulus. Itu yang Anda tuhankan. Sedangkan Yesus anak Maria ini hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Anda menggabungkan antara Yesus satu dengan Yesus yang satu. Anda jadikan dua seperti ini. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Terus kalau dia lain tanggapan Bang Juma gimana? Yang mana itu? Waktu Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapak itu kepada saya gitu. Terus Yesus menjawab apa? Pasti Bang Juma udah tahu. Iya. Sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Betul. Tapi kamu minta tunjukkanlah Bapa itu. Itu namanya konyol kau Filipus. Sudah kusampaikan Bapa itu tidak kau kenal, Bapa itu tidak bisa kau lihat, Bapa itu tidak bisa kau dengar. Bukan begitu. Kau begitu saudara, begitu. Bukan. Coba Anda baca. Coba Anda Enggak, baca. saya enggak usah baca. Saya Coba kan Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Gini. Dengar. Kelanjutannya, telah sekian lama engkau bersama aku Filipus. Tetapi Yesus kamu minta barang siapa yang melihat aku. Telah mengenal Bapa, berarti mereka salah. satu. Oke, Anda baca Yohanes 7 nomor 28 29 kalau begitu. Kamu memang mengenal aku, kata Yesus, tapi kau tidak mengenal Bapa. Apa maksudnya itu? Kamu memang mengenal aku, kamu tahu aku, tapi kau tidak mengenal Bapa. Gimana dong? Jadi Yes, Bang Juma harus tahu memahami ayat itu. Jadi nggak bisa saudara. Yesus Nggak bisa. itu hingga pernah menunjukkan bahwa dia Allah itu sendiri, hanya Ya memang karena kesaksian saudara, dari perbuatannya. dalilnya karena belum tiba pengakuan saatnya Yesusnya untuk disalibkan, karena belum larinya ke situ, nggak nyambung ente. Tidak ya kan tadi nyambung. kita berbicara Yesus. Tidak nyambung sama sekali. Di dalam Yohanes 1 gimana tanggapan Bang Juma tentang Filipus itu kan saya sudah jawab saudara. Coba dengarkan saya. Yesus sudah mengajarkan Bapa itu tidak bisa didengarkan, Bapa itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 37. Tidak ada orang yang bisa melihat Bapa, tidak ada orang yang bisa mendengar Bapa, nggak ada. Tetapi anak di pangkuannya yang menjelaskan Bapa itu seperti apa. Yohanes 1 nomor 18. Yohanes 8 nomor 29. Aku mengasihi Bapa. Dunia harus tahu. Aku mengasihi Bapa. Aku taat kepada Bapa. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku. Sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Jadi melihat aku bukan berarti melihat Tuhan. Melihat aku artinya melihat utusan Tuhan. Karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Aku berbicara sesuai dengan perintah Bapa. Aku bekerja sesuai dengan perintah Bapa. Jadi bagaimana mungkin kau minta ditunjukkan Bapa itu? Siapapun yang melihat aku, dia sama seperti melihat Bapa. Sebab aku melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Aku mengatakan apa yang diperintahkan Bapa. Kalau Anda mengatakan melihat Yesus adalah melihat Bapa, berarti siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa, gitu. Siapa yang mengandung Yesus mengandung Bapa, gitu. Salah. Anda salah. Anda keliru. Kenapa? Karena tadi Anda menggabungkan dua Yesus yang berbeda. Yesusnya mengatakan kepada Bani Israel, jika engkau ingin selamat, kenali aku sebagai utusan. Titik. Jangan lagi yang lain. Kenali aku sebagai utusan Tuhan.
Enggak, Jangan kau tolak aku. kita kan berbahasa Indonesia pasif nih karena kita negara Indonesia. Tapi tadi kan sedikit Juma kan memplesetkan ayat itu, tapi yang jelas jawaban Mana yang saya plesetkan? Yesus- Mana yang itu saya sih, plesetkan? tentang Mana? Filipus. Ke Ya Filipus kan apa yang langsung dikatakan menjawab. situ? Siapa Yesus yang melihat jawabnya. aku? Nah, Yesus langsung ngomong. Siapa yang melihat aku? Melihat dia Sama memang melihat dibilang kan Bapa. Bapak melihat Oke. dia, melihat Yesus. telah sama melihat Bapa. katanya. Berarti Oke. telah melihat Allah itu sendiri. Itu artinya Sekarang Bapa di Kristus, pertanyaan saya. Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaan saya. Tar dulu Bang Juma. Berarti langsung perkataan dari mulut Yesus. Inilah orang Kristen ya. Inilah orang Kristen. Mati akal. Tidak bawa otak kalau berdiskusi. Siapa yang melihat Yesus sama seperti melihat Bapa. Betul. Tapi bukan dari aspek wujud. Melainkan dari aspek pengajaran. Saudara harus dudukkan perkara ini dengan teliti. Ingat ya. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus datang mau dikenali sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, wakil Tuhan, duta Tuhan, rasul Tuhan, wakil Tuhan, atau sebagai Tuhan? Bani Israel, kenali aku sebagai Tuhan. Aku adalah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Gitu maksudnya. Coba dudukkan perkara ini dulu. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ingin agar Bani Israel kenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Enggak, cuma kita kalau berbicara harus terunut. Tadi kan saya bilang jawaban Yesus langsung ke Filipus dari mulutnya. Melihat Yesus itu telah melihat Bapa. Bapa itu adalah Itu Allah. definisi, itu tafsiran ente sebagai Kristen Kok yang tafsiran? Itu dari Yesus sendiri loh. Oke, baik. Berarti membunuh Yesus membunuh Tuhan, membunuh Bapa. Nah, ntar nanti ke situ. Nah, terus Juma bilang, tadi kan bilang, terus maksudnya Yesus ke Filipus itu melihat wujud manusia. Emang Allah itu berwujud? Tuhan itu wujud. Enggak, Wujud Allah itu bahasa Arab. Wujud itu artinya ada. Tuhan itu ada. Kalau bagi kami kan bukan wujud, bukan ada zat, bukan ini, adalah Yesus faktanya wujud. Berarti bukan Yesus dong. Itu tadi makanya ada utusan, dia diutus ke Utusan itu pintar ente, pintar. Sekarang begini, kalau saya mengatakan A, B, C, suara yang saudara dengar lewat HP itu tentu A, B, C, dan itu adalah suara saya. Apakah HP Anda adalah saya? Tentu bukan. Saya bilang utusan, itu kan saya disematkan utusan. tadi. Udah selesai berarti. Tuan, berarti Yesus Raja. Itu berarti Yesus semua, tapi berarti puncaknya kan di Yesus. pertanyaan Filipus melihat berarti aku. Yesus itu hanya utusan Tuhan.